kelompok B. Pengertian pengolahan data. Pengolahan diambil dari kata olah yang berarti mengerjakan, mengusahakan supaya menjadi barang lain atau menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti proses, cara, perbuatan mengolah. Sedangkan data berarti keterangan yang benar dan nyata dan atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Jadi pengolahan data yaitu suatu proses menerima dan mengeluarkan data menjadi bentuk lain yaitu berupa informasi. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat disebut sebagai nilai ukuran pemusatan, yaitu yang pertama, nilai ukuran pemusatan harus dapat mewakili nilai data tersebut. Yang kedua, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Yang terakhir, perhitungannya harus objektif. Pengertian dan jenis ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi berada dan juga disebut sebagai lokasi pusat distribusi. Terdapat 3 jenis ukuran pemusatan data yang sering digunakan yaitu mean, median, dan modus. Kegunaan ukuran pemusatan data yaitu untuk membandingkan dua populasi atau sampel karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data sampel. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian rupa sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Pengertian mean. Mean dikenal juga sebagai istilah rata-rata hitung. Mean adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Mean dinotasikan dengan X bar. Rumus mean. Rumus mean ini ada 2, ada untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Nah, di sini untuk data tunggal bisa dilihat rumusnya ada di sebelah kiri. X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana X bar adalah rata-rata atau mean dan sigma X adalah jumlah seluruh nilai data dan N adalah jumlah seluruh frekuensi atau banyaknya data. Sedangkan untuk data kelompok bisa lihat di gambar kanan bahwa X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI, di mana X bar adalah ratan hitung dari data kelompok, FI adalah frekuensi kelas ke I, dan XI adalah nilai tengah kelas ke I. Maksudnya kelas ke I adalah kelas kesekian, misalnya kelas ke-1, kelas ke-2, begitu juga dengan XI. Contoh soal mean data tunggal. Tentukan mean dari nilai 12 orang siswa pada penilaian harian matematika berikut ini. Di sini ada nilai 80, 60, 70, 70, 90, 90, 70, 80, 75, 75, 85, dan 60. Maka penyelesaiannya rata-rata atau mean adalah jumlah data dibagi banyak data, yaitu angka tadi ditambahkan semua lalu dibagi 12, ketemulah hasilnya 905, lalu dibagi 12, maka hasilnya 75,4166 dibulatkan menjadi 75,42, sehingga mean untuk soal tersebut adalah 75,42. Contoh soal mean data kelompok. Perhatikan data nilai pada hasil penilaian harian matematika di bawah ini, lalu tentukan mean dari data tersebut. Di sini ada mean data kelompok ya, ada nilai 31 sampai 40 dengan frekuensi 3, nilai 41 sampai 50 frekuensi 5, dan seterusnya. Maka penyelesaiannya adalah data di samping merupakan data kelompok. Untuk menentukan rata-rata dari suatu kelompok, kita membutuhkan nilai tengah dari masing-masing kelas. Nilai tengah dari masing-masing kelas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus XI sama dengan TA ditambah TB dibagi 2, di mana TA adalah tepi atas kelas, TB adalah tepi bawah kelas. Sehingga kita dapat mengetahui nilai tengah masing-masing nih. Sudah ada ya, XI yang pertama 35,5, X yang kedua, nilai tengah yang kedua 45,5, nilai tengah yang ketiga 55,5, nilai tengah yang keempat 65,5, nilai tengah yang kelima 75,5, dan nilai tengah yang terakhir yaitu 85,5. Setelah mengetahui nilai tengah masing-masing kelas, kalikan nilai tengah masing-masing kelas
dengan frekuensinya, sehingga perkalian tersebut dapat dilihat dari tabel berikut tuh ya. Nilai tengah yang pertama 35,5 dikali 3 frekuensinya, jadi hasilnya 106,5. Nah, nilai tengah yang kedua 45,5 dikali 5 sehingga hasilnya 227,5. Selanjutnya di total hingga terakhir mendapatkan sigma FIXI sebesar 2470. Nah, setelah diperoleh total dari perkalian nilai tengah dengan frekuensi, maka hitung dengan rumus berikut ya. Tadi sigma XI dikali FI dibagi sigma FI sama dengan 2470 dibagi 40. 40 itu jumlah frekuensinya ya, sama dengan 61,75. Jadi min data kelompok tersebut adalah 61,75. Kebaikan dan kelemahan min. Kebaikan min. Yang pertama, nilai rata-rata mudah dihitung. Yang kedua, perhitungan nilai rata-rata didasarkan pada data keseluruhan, sehingga nilai rata-rata dapat mewakili suatu rangkaian data. Yang ketiga, nilai rata-rata dapat dipergunakan untuk perhitungan lebih lanjut. Artinya, dari berbagai nilai rata-rata dapat dihitung nilai rata-rata keseluruhannya. Kelemahan min. Nilai rata-rata mudah dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sehingga tidak mewakili data secara keseluruhan. Pengertian median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Catatan. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke dalam kurung N tambah 1 dibagi 2 ya. Jadi jika jumlah datanya ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data yang di tengah itu merupakan nilai mediannya. Jika jumlah datanya genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Rumus median. Rumus median di sini juga ada dua ya, median untuk data tunggal dan median data kelompok. Kalau untuk median data tunggal itu dilihat posisi median dengan rumus dalam kurung N tambah 1 dibagi 2, di mana N adalah banyaknya data. Jadi median data tunggal ini posisinya dulu menunjukkan posisi data keberapa, baru ketemulah mediannya. Sedangkan untuk rumus median data kelompok, ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang FKK dibagi FI dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas, N adalah banyaknya data, FKK adalah frekuensi kumulatif kurang dari P adalah panjang kelas, dan FI adalah frekuensi di kelas median. Contoh soal median data tunggal di sini untuk yang data ganjil dulu. Hitunglah median dari nilai ujian IPA kelas 6 berikut. Di sini ada nilai 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, dan 10. Maka penyelesaiannya yang pertama adalah nilai diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil yaitu 2 hingga yang terbesar yaitu 10. Selanjutnya menghitung posisi median dengan rumus tadi. Maka diperoleh hasil posisi mediannya, karena N-nya ada 11 ya, maka hasilnya adalah posisi mediannya adalah 6. Nah, setelah itu kita cek data ke-6. Nah, kita cek di sini ya. Setelah diurutin yang tadi, kita cek data ke-6, ternyata nilainya adalah 7. Maka dari data tersebut dapat diketahui bahwa median nilai ujian IPA kelas 6 adalah 7. Selanjutnya contoh median data genap. Hitunglah median dari nilai ujian bahasa Indonesia kelas 6 dengan nilai sebagai berikut. Ada nilai 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, dan 9. Maka penyelesaiannya yang pertama adalah urutkan dulu nilai tadi dari yang terkecil, yaitu dari 2 hingga 9. Ya, kemudian hitung posisi median dengan rumus yang sama, hanya N di sini jumlahnya 10. Jadi posisi mediannya sama dengan 5,5. Nah, untuk mengetahui posisi median pada soal tersebut, berarti ada di data ke-5 dan data ke-6. Ya, kita cek data ke-5 dan ke-6 nilainya berapa. Ternyata di data ke-5
nilainya 6 dan data ke-6 nilainya 7. Maka kita dapat mengetahui mediannya dengan rumus setengah dalam kurung 6 ditambah 7 sama dengan 6,5. Jadi median data genap dari soal tersebut adalah 6,5. Contoh soal selanjutnya adalah median data kelompok. Di sini ada data kelompoknya. Ya, tentukan median dari nilai penilaian harian matematika di bawah ini. Ya, penyelesaian yang pertama adalah menghitung dulu banyaknya data. Di sini frekuensinya ada 40 ya jika dijumlahkan. Maka kita masukkan ke rumus median sama dengan setengah kali 40 sama dengan 20. Maka letak mediannya berada di dalam data ke 20. Nah, selanjutnya kita menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini perhatikan nilai pertama ada 31 sampai 40. Frekuensinya 3, maka frekuensi kumulatif kurang darinya tetap 3. Namun berubah di nilai kedua, nilai 41 sampai 50. Frekuensinya 5. Maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah menambahkan frekuensi pada nilai pertama ditambah frekuensi nilai kedua, jadi 3 tambah 5 hasilnya 8 dan seterusnya, sehingga di sini diperoleh data ke 20 kan. Kalau di nilai 51 sampai 60 kan masih 18, jadi belum ada data ke 20. Jadi di sini data ke 20 nya ketemunya di nilai 61 sampai 70, di mana frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 29. Artinya medianya ada di kelas tersebut, ada di kelas 61 sampai 70. Selanjutnya, berdasarkan pada data tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa median berada di kelas 61 sampai 70. Maka diperoleh di bawah kelas, yaitu 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Panjang kelas atau P sama dengan 10. Frekuensi kumulatif kurang darinya tadi sama dengan 18 dan FI nya sama dengan 11 ya. Sehingga masukin ke rumus median data kelompok, di mana MS sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N min frekuensi kumulatif kurang dari dibagi FI dikali P ya. Di sini ketemulah rumusnya, sehingga median data kelompok tersebut adalah 62,32. Kebaikan dan kelemahan median. Kebaikan median. Pada data yang tersusun, median mudah dihitung. Kebaikan yang kedua, median tidak dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim, sehingga lebih mewakili daripada nilai rata-rata. Kelemahan median. 1. Untuk menghitung median harus mengurutkan data. 2. Median kurang dikenal daripada rata-rata. Kelemahan terakhir, median tidak dapat dipergunakan untuk perhitungan lebih lanjut. Artinya, dari beberapa median tidak dapat dihitung secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus yang disebut bimodal, memiliki 3 modus disebut trimodal, atau lebih dari 2 atau multimodal. Rumus modus. Ada modus data tunggal dan modus data kelompok. Untuk modus data tunggal tidak memiliki rumus. Untuk mencari modus data tunggal, maka cari saja data yang frekuensinya atau jumlahnya paling banyak. Sedangkan untuk modus data kelompok, di sini ada rumusnya MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, dan P adalah panjang kelas. Contoh soal modus data tunggal. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Di sini ada 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Penyelesaian. Untuk langkah awal kita hitung dulu
ada berapa banyaknya data? Ternyata ada 10. Selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu dari 160 hingga 180. Nah, untuk memudahkan kita bikin tabelnya untuk menghitung masing-masing jumlah dari tinggi badan. Ya, di sini terlihat di tabel setelah dijumlahkan, ternyata yang paling banyak adalah 170. Ya, sebanyak 2 kali muncul, maka modus pada data tersebut adalah 170. Contoh soal 2, modus data tunggal. Ada soal 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Penyelesaian. Hitung jumlah data, ada 8. Lalu urutkan data terlebih dahulu. Jika data diurutkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut: 45, 50, 60, 60, 70, 70, 75, 80. Lalu hitung banyaknya data tiap kecepatan seperti tabel berikut. Nah, di sini bikin tabel ya, disusun berapa jumlah masing-masing kecepatannya. Ternyata di sini ada 2 untuk kecepatan 60 dan ada 2 juga untuk kecepatan 70. Sehingga angka kecepatan 60 dan 70 adalah nilai data yang sering muncul. Jadi modus data kelompok pada soal tersebut ada 2, yaitu 60 dan 70. Contoh soal 3, modus data tunggal. 9 siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, dan 70. Tentukan modus nilai siswa. Penyelesaian. Mengurutkan data dari yang terkecil dahulu, sehingga susunannya menjadi seperti berikut: 54 paling kecil dan 81 paling besar. Data masing-masing nilai ujian tersebut hanya berjumlah 1 ya. Di sini frekuensinya hanya 1, maka tidak ada satupun nilai yang sering muncul. Oleh karena itu data di atas tidak memiliki modus. Contoh soal modus data kelompok. Tentukan modus dari tabel hasil panen jagung di Desa Mangunsuman di bawah ini. Di sini ya, ada yang hasilnya 30 sampai 34, frekuensinya 2, 50 sampai 54, frekuensinya 6. Maka penyelesaiannya adalah langkah awal, menentukan kelas modus berada dengan mencari frekuensi terbanyak. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa modus terletak pada interval 45 sampai 49, sehingga diketahui tepi bawahnya 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5, D1-nya 12 dikurang 8 sama dengan 4, D2-nya 12 dikurang 6 sama dengan 6. Selanjutnya masukkan ke rumus dan menghitung modus dengan rumus tersebut, di mana MO atau modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Dimasukkan ke rumusnya sehingga diketahui modus. Diperolehlah modusnya 46,5. Jadi modus pada hasil panen jagung di Desa Mangunsuman adalah 46,5. Kebaikan dan kelemahan modus. Kebaikan modus. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim sehingga lebih mewakili daripada nilai rata-rata. Kelemahan modus. Perhitungan modus lebih suka dari nilai rata-rata. Modus tidak tegas dirumuskan, artinya kadang-kadang ada modus dan kadang-kadang tidak ada modus. Kesimpulan, ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan 2 populasi atau sampel. Nilai pemusatan data yang sering digunakan adalah mean, median, modus, di mana ketiganya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk perhitungan mean, median, modus dibedakan berdasarkan datanya, yaitu data tunggal atau data kelompok. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat.